Kira tadi ikan brokoli. Kan pati koli itu mahalnya bukan main. Jadi Oke, semuanya kita sudah live ini. itu loh, Oh, digoreng. pantasan. Oke, ini kita sudah live ya. Iya Bang Jul. Pantasan saya nggak tahu Pak Abdi karena mahal, jadi nggak mungkin saya pernah nyoba. Gimana tuh ya bentuknya? Saya baru dengar ikan pati koli. Punya Seperti sirip, punya insang. Ya iyalah, Pokoknya itu soalnya yang kalau hidupnya di nggak air. punya nggak ada insan gimana dia Air. bernapas? Di laut itu. Pati koli, seperti Air. ini ya? Seperti ikan hiu gitu ya? Itu bahasa Latinnya ya Pak Abdi? Apa bahasa umum nama ikannya? Bukan bahasa umum di sini, coba browsing aja ada itu ikan pati koli gitu, nanti keluar sih gambarnya. Pati koli, penasaran ya? Enak ya? Itu kalau bahasanya ada yang nggak nyampe, ada yang lewatan tuh gimana ya? Kalau orang nyebut ikan jadi ika. Terus kalau yang satu lagi nyebut ikan jadi ikang. Ikan. Itu bahasa mana ya? Lupa saya waktu itu. Itu Bugis itu Sama? kalau ikang. Satu lagi. Bugis. Kalau yang Bugis. ika, Ika bahasa Irian ya? enggak ada. Iya, kau kan sering jadi bully-bulian itu waktu saya di Balikpapan. Kalau orang Bugis itu kelewatan selalu. Kenapa? Ya tambah di ujungnya katanya. Oh, Pasti tujuannya lewat katanya. Kepalanya Gitu ya. agak lonjong ini ya Pak Abdi. Ikan laut paling Ya, enak yang nggak dibakar. nyampe-nyampe nih, kau orang buton Ya, kali ya. paling ya kan di situ kan paling enak kan. Paling Ini enak luar. kayaknya kulitnya agak tebal kayak ya Pak Abdi ya. Kalau enak dibakar Ikan ini. patin gitu ya? Enggak. Itu lunak semua itu enak semua. Oh, Coba semangat Pak dong, Abdi ada cerita ikan. fotonya nggak? Ada di fotonya dong. ini bentar. Mana? Coba share. Ini ada di sini tapi saya lupa namanya apa. Ada yang seperti Oh, ini mungkin Pak Abdi. ada, Nah, cuma ini yang muka namanya lonjong ini. Gitu. Namanya beda mungkin di sini. Ada Nih. mungkin ya. Di sini apa Nah, ini namanya? yang pasti. Lah di ini. situ apa namanya coba Iya, browsing, tadi kan coba browsing kalau di disuruh situ namanya cari apa tadi kan sama enggak. pati koli ya udah dapatnya ini. Nah, iya ini pati koli. Kemudian tadi kan di situ kan tempatnya situ kan lain namanya. Coba browsing nama yang di situ apa keluar enggak itu loh. Bentar, mending saya tanya Kalau Pak Abdi sama ibu-ibu. ikan patin itu kan lunak semua Ini juga. iwak apa sama. ngarannya? Iwak apa ngarannya, Nek? Mana? Ini iwak apa? Oh, kalau patin kan seperti lele, Oh, seperti ikan ya? lele. Itu. Iwak laut. Lain. Iwak apa namanya? Lonjong. Nah, malah takut Pak Abdi. Mereka juga nggak tahu. Kayak ikan buntal gitu ya? Iya, mirip ikan buntal sebenarnya. Oh, Kalau ikan agak buntal. persegi aja. Kalau bentuk agak persegi aja seperti ikan buntal. Kalau kepalanya kayak buntal. Mungkin aja ikan Enggak. buntal. Ini semua lunak loh aku ini. Ini lunak semua loh. Kalau dibakar ya lunak, digoreng apalagi, dipindang ya apalagi enak. Wah, ini banget. nih memang kelihatannya enak ini. Nah, Kecil kah besar kah ikannya? Itu Kayak- kalau kayak Bang siapa segede Marwoto, Pak tongkol Marwoto, ya, Pak, Pak Abdi. Pak Marwoto itu Segede tuh paham tongkol. itu Jepara itu kan Ikan kabar tongkol. Jepara ikan pati koli. Bukan, segede tongkol. Gedenya. Adiknya. Kalau di sini itu kali ikan lundu. Bukan, lundu itu di sini namanya ikan belanak, itu Apa? seperti belanak gabus itu. Apa? Yang bener Seperti itu senggring ikan itu londo. namanya. Ikan londo. Kalau boleh tahu Pak Abdi rasanya seperti apa sih? Rasanya itu gini, jadi seperti apa ya, gempi gitu loh. Artinya enak banget teksturnya. Bakso. Apa namanya, dagingnya itu lembut tapi kenyal gitu loh, enak. Background YouTube-nya grup ini akan dijual karena sepi. Ya
Ya, kalau ikan patin juga lembut. Ya. Lain kalau patin kan ada apa agak blenyek, ada blenyeknya, ada apa ya namanya ya, kurang. Ini kan gimana ya, keset gitu loh, enak gitu. Irau. Kalau di Kaltim irau kata Badu. Bang Rudal. Kalau di Kaltim itu kalau perayaan orang Dayak itu irau. Oh, Kayak irau. Irau. Pak Abdi ini bikin penasaran aja. Jadi pengen nyari ikan patikoli saya. Kan Pengen dekat di ngerasain laut ya gitu. rasanya. Laut Seperti utara apa kan. penasaran. Paling enak dibakar itu. Iya. Di sana banyak Tapi ya? kayak ngeri-ngeri sedap gitu ya melihat tampangnya itu ya. Ikan apapun tuh nggak enak. Yang enak Kenapa, ikan Bang itu Jo? dimakan. Enggak, Coba. dimasak dulu baru dimakan. Nah itu Kalau prosesnya. mentah Tapi nggak ikan enak. semua itu kalau nggak dimakan nggak enak. Pak Sul, judulnya di YouTube ganti jualan ikan gitu. Tak kasih judul yang TPI, aneh-aneh. TPI. Lihat judulnya di YouTube-nya itu. Mau aku jual ini, grup ini sepi ya. Tapi Coba aja. lanjutkan. Tapi tadi di roomnya si Valen juga halah gitu-gitu aja. Bosen. Udah kita ngobrol santai aja di sini. Besok kita Tadi undang ini nengok sebentar. pendeta Hendritan lah, Aku kita nengok undang. sebentar. Pak Jul, ini grupnya sepi, orangnya pada liburan. Betul. Pada kemana? Liburan. Mainnya Tapi mau suaranya Natalan. lancar tumben. Ini aku tambahi tadi yang agak lebar, tadi saya tukar tutup pancinya. Urunan yuk belikan Pak Abdi ini antena parabola aja lebih gede. Bang Iman katanya punya, Saya Bang kaget Iman. loh. Pak Abdi, saya kaget lihat ininya. Gedung pancinya kemarin. Perjuangannya. Tapi Lalu memang Loh, tanya aja sama Waalaikumsalam. Bang Zulfikar itu. Saya itu mulai awal itu ya, saya pokoknya Oh. memang langsung hit ya, saya langsung terus. Majuakannya saya, apa? kalau keluar itu karena terpental gitu, karena jaringan. Saya ndak ada niat keluar, itu ndak ada ya. Walaupun saya ngajar di TPQ sore itu ya saya panjer itu. Ini kan kemarin habis imtas ya, sudah imtihan kemarin itu hari Senin, hari Ahad kemarin itu imtas ya, ini makanya libur saya. Hmm. Cuman yang paling yang pandai nyanyi itu Ikang Fauzi. Nah itu Ikang Fauzi. Itu ikan posi pakai geng nggak ya? Ikan Pak Ikang. Ikang Kalau Fauzi. bangsa Itu ikan laut pandai itu nyanyi. paling seneng itu ikan cumi-cumi yang ada hitam-hitamnya itu loh. Kalau orang Jawa ikan nus itu. Enak Nah, itu. itu Terus Pokoknya kalau aku dimasakan itu sama istriku, mertua lewat, anak lewat, istri lewat, nggak aku hiraukan. yang sama tintanya Di itu sini. ya Bang Jo. Mantap di sini pokoknya. duanya Akizul, di sini Akizul itu yang ada telurnya itu. Kalau di sini itu wah banyak di sini itu 1 kilo 60 itu murah, itu ada telurnya. Ah mantap itu. Ah jadi lapar semua. Cumi-cumi. Iya cumi-cumi. Cumi ya, cumi. Oh, di sini Cumi-cumi Ini sama mahal, cumi-cumi. nus itu apa bedanya ya? Sama itu kan ada bentuknya, macamnya kan ada cumi-cumi, ada gurita, kan ada macam-macam, ada 4 jenis itu, ada 4 jenis hampir sama. Cuman yang paling mahal tuh yang cumi itu, yang Tapi agak bentuknya- lonjong. bentuknya ada yang panjang, ada yang bulat, ya enggak? Cumi-cumi itu. Kalau yang bulat itu di sini cumi-cumi Ya. kodok. Oh, di Dagingnya sini tebal. gurita apa? Kreto, kalau di sini Oh. namanya cumi kreto. Cumi kreto. Oh, di sini cumi kodok. Cumi kodok. Ya kan dagingnya tebal gitu kan? Tebal Itu enggak dagingnya. enak, bulat. enggak enak itu. Kalau di balik papan tuh terakulu, ikan terakulu apa ikan apa ya di pinggir pantai tuh, tenggiri yang enak-enak tuh begitu.
Sama ikan apa ya? Ikan yang warna merah apa agak ke krem-kreman itu. Kakap cakalang. Cakalang. Cakalang kurang sih kayaknya ya. Satu Cakalang lagi tuh ikan apa? Cakalang itu khas tongkol. dari Sulawesi ya cakalang. Kalau Sulawesi cakalang, kalau Balikpapan itu tongkol. Kan tongkol, kalau di Banjar haruan. itu kan kalau cumi kan termasuk ikan yang darah putih ya. Itu kalau orang yang punya kolesterol dan asam urat itu berbahaya. Jadi seafood itu darahnya darah putih ya. Jadi seperti kerang, cumi, kemudian kepiting ya, itu semuanya berdarah putih, itu berbahaya, agak berbahaya untuk yang punya kolesterol, kemudian asam urat, itu berbahaya itu. Saya paling senang tuh makan ikan cumi-cumi, makan bukan cumi-cumi ikan ya? Cumi-cumi, kerang, sama apa tadi kepiting itu saya paling suka dibanding ikan-ikan gitu. Ya, kemarin kan hari Ahad itu saya makan kepiting sampai sekarang aja belum. Aki Abdi, saya mau tanya nih berhubung masalah ikan-ikan ya. Ini kalau kita menyembelih ya sapi, kambing itu kan kita nyebutkan nama Allah lah ya. Tapi kalau kita makan ikan laut kok nggak diwajibkan untuk menyembelih itu? Itu adakah dalilnya atau hasbul nusulnya itu bagaimana? Monggo waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, kalau yang semua yang dari laut itu memang hidupnya di laut, bentuknya apapun itu sudah halal. Jadi bangkainya pun juga halal. Artinya tanpa penyembelihan itu diperbolehkan gitu. Kenapa? Karena kalau ikan yang di laut itu namanya ikan, berarti tidak mempunyai semacam urat itu, enggak punyai hulkum dan mari itu, saluran pernafasan dan saluran darah ya. Kalau darat itu kan ada itu hulkum dan mari, dan itu memang diwajibkan ada penyembelihan. Itu memang itu kedua urat itu harus putus. Kedua urat itu harus putus. Kalau ikan itu tidak ada bangkai semua. Misalnya manusia hidupnya di laut, ikan bentuknya manusia hidup di laut ya tetap halal gitu loh. Jadi semua yang ada di laut itu memang ada dihalalkan itu. Ada itu di dalilnya Bang Baksin untuk browsing aja itu tentang ikan dan belalang itu, ikan dan belalang itu. Kalau bangkai yang di darat itu yang dihalalkan itu belalang itu boleh mati misalnya, boleh itu untuk halal juga itu belalang itu. Tapi jangkrik enggak, jangkrik bisa haram karena jangkrik itu dan hewan-hewan gegermetan itu masuknya ke haram, itu masuk ke hasyarot ya. Hasyarot itu binatang kecil-kecil yang menjijikkan itu memang diharamkan, tapi belalang itu dihalalkan. Barangkali itu aku. Oh begitu ya. Ini terus saya pernah dengar nih, boleh nanti di Aki koreksi ya, masalah inilah kepiting itu ada yang mengatakan itu halal, ada yang mengatakan itu haram karena hidup di dua alam. Atau katakanlah kodok itu bagaimana hukumnya, Aki? Iya, halo. Ya, dilanjut lagi. Halo. Iya, dengar kita simak. Ya, kalau kepiting itu memang dulu itu memang diharamkan karena hidup dua alam. Dari Bahsul Masail itu dihalalkan oleh termasuk MUI juga itu. Jadi fikih itu memang bisa berubah hukumnya itu entah dari dasar-dasar tertentu. Kalau kata itu haram itu karena hidup dua alam, itu kan ada hadisnya, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an qatlid dufda itu kan. Jadi naha Rasulullah itu melarang dari membunuh kata itu, maksudnya diharamkan apalagi memakan, pembunuhan kan itu karena kata itu hidup di dua alam. Memang kalau hidup di dua alam itu memang haram memang. Nah, kemudian dan kalau piting itu karena hidup di dua alam, ada beberapa itu ditaruh di darat itu kepiting pun
juga akan mati meskipun dengan jangka waktu yang lama. Tetapi kalau kata itu kan memang bisa hidup di darat tanpa tuh kata itu gitu loh Pak Bang. Jadi diharamkan di situ dasarnya adalah hidup di dua alam itu. Barangkali seperti itu. Itu apakah benar ada informasi kalau kepiting yang dari laut itu halal, tapi kepiting yang ada di sawah itu haram? Itu mana yang benar itu? Mohon penjelasannya, Aki. Oh, kepiting yang dari di sawah, di air tawar itu namanya kan bukan kepiting. Itu namanya bukan kepiting, namanya yuyu itu ya. Yuyu. Bentuknya kan mirip dengan kepiting itu, hidup di dua alam juga. Itu bagaimana itu? Nah, itu kan memang kan berjalan-jalan itu kan hidupnya kan berjalan-jalan di darat juga gitu loh. Makanya itu dikatakan sebagai hidup di dua alam. Kalau tadi kepiting diangkat dari laut itu meskipun hidup di darat, tetapi kan dia kan tidak pernah hidup secara alami keluar dari laut dengan berjalan-jalan kemudian masuk lagi ke laut, kan tidak. Itu dasarnya di situ. Jadi dua alam di situ memang perlu penjelasan yang lebih lanjut itu. Kalau yuyu tadi kan memang rumahnya membuat rumah dengan mengerong, itu kan jelas diharamkan memang gitu loh. Hewan-hewan yang membuat rumah dengan mengerong itu kan juga berarti mempunyai senjata tajam ya, mempunyai senjata tajam pada dirinya itu untuk membuat rumah itu. Kalau yuyu itu kan di air juga hidup, tawar, tapi juga dia itu juga jalan-jalan di daratan gitu loh. Kan juga jalan-jalan di daratan itu. Tapi kalau kepiting kan enggak. Meskipun pada saat diangkat dari laut itu masih hidup gitu loh. Paham enggak ya? Iya, masih hidup kalau kepiting laut itu. Aduh, putus-putus. Tapi bisa kita tangkap kok, meskipun putus-putus bisa kita tangkap. Iya, tapi kan tidak Iya, makasih. Oh iya, ya moga-moga teman di sini bisa atau menyimak ya. Jadi kepiting yang dari yuyu dari sawah itu haram memang. Kalau dari kepiting dari laut itu halal, karena kalau kepiting yang dari laut kalau kita angkat kan beberapa hari itu mati dia, atau beberapa hari mati. Tapi kalau yuyu itu memang hidup di dua alam. Itu kayaknya rajungan deh apanya ya, rajungan apa? Kalau yang dari laut yang agak kemerah-merahan itu rajungan kepiting itu bukan lain. Rajungan itu lain. Rajungan itu yang bisa memabukkan itu? Enggak sama. Enggak sama ya? Kalau rajungan itu lebih agak bentuknya enggak sama. Kepiting gitu itu lebih lebih gemuk, lebih bukan yang lonjong itu yang rajungan. Yang agak ramping itu rajungan. Itu halal, itu dari awal sudah halal. Oh, halal juga itu ya. Itu kalau rajungan itu di darat sebentar aja sudah mati itu loh. Kalau rajungan lebih awet yang kepiting gitu. Nah, ini kalau bekecot bagaimana lagi? Dari netizen yang bertanya ini. Bekecot itu ada yang mengatakan masuk di hasyarot ya, Hasyarot itu termasuk hewan yang melata, yang menjijik, haramkan juga gitu loh. Oh ya, berarti dan juga haram. Ada racunnya itu. Jadi memang kita harus berhati-hati ya, karena di kampung saya ini, yang kampung istri saya itu yang Lamongan itu ada entung. Tahu kan entung jati itu? Nah itu orang-orang makan itu termasuk haram atau halal itu Aki Abdi? Aki Abdi? Aki Abdi pancinya terbang lagi. Aki Abdi melayang ini. Kalau binatang yang saya dengar ya, mungkin ya binatang apapun yang mau kita aman, kalau kita merasa jijik itu berarti haram, kayaknya begitu ya.
Apa betul apa salah saya juga nggak tahu. Kalau kita sendiri melihat binatang itu menjijikkan berarti haram bagi kita. Apakah Iya, benar? kalau itu kan harus ada dalil yang kuat karena sensitif orang beda-beda. Aku kalau sama bekecot itu ya nggak jijik, Ah, tapi ada yang tapi kalau mengatakan tapi dia hukumnya itu kan harus ada. Karena itu termasuk kategori apa ya? Ada racunnya. Mungkin Aki Abdi ini yang nanti bisa menjelaskan. Tapi saya Aki Abdi koneksinya terputus. parabolanya nggak Aduh. terbang. Oh, masih di mute. Aki Abdi di mute ini. Dibuka Aki. Dibuka anunya. Nah, itu terbuka udah. Tadi ke mute itu Aki Abdi itu. Ya iya kok tiba-tiba di mute tuh gimana? Ke mute sendiri mungkin nggak sengaja. Iklan punya Bang Jul ini kok Natal semua ya iklannya. Coba keluar, saya masuk lagi, iklannya Natal lagi. Nah, itu. Oh iya, ini bentar ya, saya jelaskan untuk teman-teman yang di live comment juga di sini masalah iklan itu kita nggak bisa mengatur karena itu dari pihak YouTube. Kemarin ada yang tanya ini channel dakwah, tapi iklannya kok iklan Natal. Aduh, jadi gimana ya? Saya penasaran kan, Heeh. terus saya keluar lagi, coba lagi masuklah masih. dua kali nonton iklan itu. Ya di skip aja lah. Karena memang dari YouTube-nya itu bukan dari yang pemilik channel. Jadi Ya, teman-teman barangkali ini ya. Jadi apa? Jadi hilang. Ntar sabar dulu. Ya, Ya itu loh. Enggak, maksudnya ini kan gini. Jadi Allah itu kan menurunkan wahyu terakhir yaitu ayat Al-Qur'an itu kan Quran surat Al-Maidah ya, Al-Maidah ayat 3 itu kan. Jadi itu kan semuanya barangkali sudah hafal semua yang di sini itu kan hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu kan itu sih. Kemudian kan ada al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Kemudian dilanjut al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kan itu sih, ya kan? Bagaimana itu famanitur fi mahmasatin ghairi mutajanifin li ism fa innallaha ghafurur rahim. Itu artinya adalah bahwa mengapa wahyu yang terakhir diturunkan itu adalah tentang keharaman makanan gitu loh. Jadi ini ada rahasia apa sebenarnya? Memang ini kaitannya dengan ilmu fikih gitu ya. Jadi bahwa sesuatu itu adalah tergantung apa yang kita makan. Kita mau ibadah juga melalui apa yang kita makan. Kita mau doa, kita mau dikabulkan dan tidak adalah kadang-kadang ditinjau dari makanan. Kita kemanapun itu nanti kaitannya dengan makanan. Kita bekerja juga untuk makanan. Ini semuanya adalah kaitannya dengan fikih yaitu makanan itu. Makanya Allah itu menurunkan wahyu itu terakhir adalah masalah makanan. Maka berhati-hatilah dengan makanan ini gitu. Makanya Islam itu makanya pada saat Allah menurunkan wahyu itu kemudian ditutup bahwa al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun itu kan. Jadi kan orang-orang kafir itu akan putus asa untuk mengalahkan agamamu. Ini artinya bahwa agama Islam itu sudah sempurna gitu loh. Jadi sudah sempurna, maka orang-orang kafir itu kan belum aturannya sebelum Islam itu kan belum sempurna juga gitu loh. Yang paling sempurna adalah memang betul-betul agama Islam. Makanya di SK secara de jure dan de facto dari Allah itu bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam kan itu. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu kan itu kan. Kemudian gimana itu? Wa atmamtu alaikum nikmati dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu Muhammad kan itu. Kemudian wa raditu lakumul Islam madina dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, inilah bahwa memang paling penting itu memang semua yang kita lakukan, yang kita hadapi, problematika masyarakat itu memang masalah fikih yang paling kental ya, yang paling berhubungan semuanya adalah fikih gitu loh. Iya. Bagaimana kita cara ibadah itu adalah fikih, apapun itu ilmu seperti itu gitu. Barangkali demikian. Bang Muhammad Fadlan, monggo tambahi akhi.
Ya betul, ini menyangkut masalah makanan, nanti kita buka sesi khusus lah untuk masalah makanan. Kadang-kadang kita masih gagap. Karena di kampung saya itu entung dimakan, terus apa itu kepek dimakan. Ya kita kan nggak tahu ya, ikut-ikutan aja. Entung itu masuk hasyarat lagi ya berarti. Entung itu kan ular atau apa, entung itu ular. Iya kan bermetaforsa itu, berganti dari kupu ke ulat, dari kupu ke ulat, ulat ke entung, entung jadi kupu. Jadi berganti-ganti dia itu. Bapak. Nah, Ibu Uti ayo naik, Ibu Uti ayo naik. Ayo. Ini Aki mana sih Ibu ini? Uti Otimena katanya mau naik. Udah dibagikan linknya, kok belum naik Ibu Uti. tadi bisa diterima baik Aki Zul ini suara Bisa, saya bisa. tadi. Meskipun agak terputus-putus kita bisa memahami kok. Ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Yang jelas tadi yang saya tangkap binatang ikan dari laut itu termasuk kategori halal meskipun itu bangkai. Tapi kalau bangkainya sudah lama terus berbau busuk itu bagaimana, Aki? Ya, tinggal urusan kita, apakah kita jijik apa tidak gitu. Nanti kalau sudah jijik ya nanti akan nggak pas juga kan. Kalau jijik kan otomatis kan juga turun semua selera kan ya. Betul, betul. Itu terserah kita lah gitu loh. Yang penting hukum awalnya semua yang dari laut itu hukumnya adalah halal gitu loh. Meskipun itu ada di darat itu adalah haram gitu loh. Misalnya anjing laut gitu loh, misalnya ya, anjing laut itu halal gitu loh. Meskipun itu gitu, maksud saya seperti itu gitu. Termasuk hiu kan bertaring itu ya, tapi hiu kan binatang laut ya, berarti itu halal itu. Saya lagi makan ikan hiu nih. Nah, ikan hiu dimakan. Mamalia ya, hiu itu mamalia termasuknya ya. Lah ini ada yang tanya, Aki, ini pertanyaannya lucu ini. Lah kalau babi dicemplungin ke laut itu bagaimana? Ya tetap haram. Ya babi. Ini ada yang tanya ini. Pak Jul, ini Pak Jul, hiu yang saya makan ini bukan hiu yang hidup, tapi hiu yang mati. Enggak Udah apa-apa. dimasak. Yang susah ini, Ki. Soalnya kalau Yang susah itu, Ki, bajak laut ini gimana, Ki? Itu kan nama, itu Ya memang bukan hidup di laut. harus hati-hati banget ya dalam segi makanan itu, terutama di kampung-kampung ini yang bagi kita nggak ngerti entung itu banyak yang makan itu. Tuh termasuk kan ya binatang menjijikan. Kadang-kadang itu sejenis apa sih? entung itu ulatnya dari Ular. ulatnya daun jati bisa, terus ulatnya inilah pohon apa gitu loh. Kayak ini juga ya, yang daun pisang gitu ya? Ada Nah, ulatnya kayak kan? begitu. Itu kan ada ya di kampung-kampung itu dimakan Itu juga. itu yang banyak di Aki. Nanti kalau musim kemarau itu ada dijual di pinggir-pinggir jalan itu sepanjang jalan di iya loh. Blora. Itu buahnya itu Banyak Blora itu. Jawa Tengah itu loh. Sekilo ya, Itu memang satu tahun banyak satu entung tahun itu. yang lalu, Aki, itu lebih mahal harganya entung daripada harganya daging. Pak Jul bisa makannya? Pernah? Ya Iya makan. betul mahal itu. Mahal itu. Pernah makan Belalang Pak Jul? juga. Iya, Belalang pernah juga. nyoba-nyoba. Tapi Blora kalau- itu banyak Aki, belalang. belalang juga. Kalau nggak tawar itu badan kita gatel-gatel makan entung itu. Nah, kalau belalang Gimana itu rasanya? banyak. Enak. Ya gimana ya? Ya begitulah. Namanya Rasanya nyoba. seperti apa? Seperti udang gitu ya? Manis-manis gitu Enggak, ya? beda. Rasanya itu testennya itu beda ya, nggak ada yang memungkinkan, beda. Dijawab yang gini tak Aki Zul, dijawab gini aja. Pokoknya rasanya tidak bisa diwakilkan dengan kata-kata gitu tak Bang Nah, Zul. kayak begitu loh. Tapi kalau melihat bentuknya itu gimana ya? Ya, Saya nggak berani bentuknya makan. itu ya keluket-keluket gitu loh. Saya nggak berani makan tuh. Nah, itu termasuk kan Itu kan jijik. proteinnya tinggi itu. Tinggi. Proteinnya tinggi. Tinggi proteinnya itu. Iya. Tapi kalau nggak Kalau tawar dalam itu Islam- gatel. Melentong-melentong kulit kita ini. Oh.
gatel-gatel gitu. Kalau nggak tawar Oh loh. berarti harus ini ya, harus cocok juga. Harus Ada yang cocok. Coba aja Bang Din vaksin, coba browsing tentang makanan yang hasyarat gitu. HASZARAT, makanan yang masuk di golongan hasyarat itu nanti kan termasuk itu juga, entung masuk di situ gitu loh. Kalau sejenis ulat-ulat gitu kan orang Cina yang biasa makan yang hidup-hidup juga dimakannya. Iya loh, waktu aku di Cendil Surabaya itu. ini ya. Loh itu loh cendil, tahu cendil? Anaknya tikus, itu dibuat jamu itu. Ngeri Oh pokoknya. pernah lihat, pernah lihat di mana ya, di Instagram kalau nggak salah. Iya, Yang buat jamu. masih ini ya, hidup yang hidup-hidup gitu, langsung dimasukin ke dalam mulut gitu. Kasih Tapi kecap ya, walaupun- saus kecap itu di Wuhan itu. Kamu doyan Pakai nggak, ini, Li? pakai Doyan nggak gitu. sama Entung? Kalau doyan nanti tak kirimin. Mahal Apa loh sih harganya itu. sementung? Nah ini kalau Aki, kalau laron tuh bagaimana laron ini? Laron kan biasanya itu pas musim hujan itu. Iya masuk hasyarat, Masuk hasyarat laron, juga ya. jangkrik itu kan masuk hasyarat lagi. Hasyarat itu hewan-hewan yang kegegremetan gitu loh, hewan-hewan serangga kecil-kecil itu, apapun itulah. Itu mau laron, mau jangkrik, mau tadi Semut. entung, mau apa lagi itu masuknya di hasyarat gitu loh. Nggak boleh Nah, dimakan itu. gitu ya. Nah kalau ini lebah. Tapi walang halal ya, belalang halal. Halal, Kalau ya. belalang halal. Kalau lebah ini bagaimana Aki, lebah? Kan ada itu lebah dimakan. itu. Sama hasyarat itu, Hasyarat masuk juga. hasyarat itu. Ya karena kita nggak ngerti Berarti dulu. kayak sejenis Sekarang udah ngerti ulat-ulat saya. itu hasyarat ya. Berarti nggak boleh ya. Coba sih browsing coba. Tapi sekarang Nanti makan apa aja share boleh screen. dimakan. Share screen itu Bang Din vaksin itu bisa itu. Ya makan yang normal-normal aja daripada makan entung sate aja lah enak. Ular kan sekarang juga dimakan tuh. Ada ini warung. Ada ular, kodok, banyak itu kelelawar. Nah ini kelelawar itu kan jenisnya burung ya itu. Nggak tahu itu gimana. Tapi bertaring kan Tapi itu. kan bertaring, ada iya. mempunyai taring itu Iya, Aki, mempunyai mempunyai taring, senjata. Segala macam jenis binatang dimakan itu di Manado ya, di daerah Manado. Tomohon, Sulawesi. daerah Tomohon. Ah, Iya, itu Tomohon kan itu. semuanya di situ. Sampai Itu semua kucing jenis. juga. Aduh. Semua itu. Ya namanya mereka itu kan Masa ya. ada kucing juga? Iya kucing juga. Iya, ya itu Ki. Semua binatang. Nggak pernah lihat itu. Orang-orang hidup daerah-daerah juga Tomohon. Di dalam kandang itu kan, di dalam pasar kucingnya hidup. Jadi yang mau beli ini nunjuk gitu yang mana yang dia mau, terus langsung dimatiin di situ, dipukul kepalanya. Aduh, ngeri banget. Kok pemerintah tega yang biarkan ya? Coba kalau kucing yang nggak boleh gitu. Nah ini ada Kalau yang anjing tanya, kan udah Kok lama. enggak, ada yang tanya Yunko kok jerapah enggak halal apa haram? dilarang? Ya jerapah sih saya kira itu ya halal ya. Halal itu, dia nggak bertaring kok. Mungkin loh ya saya nggak tahu. Nah, kalau kelinci memang halal ya, kelinci ya? Kelinci halal nggak ya? Nggak tahu lah, nanti tanyakan sama ahli aja, yang ahlinya. Aki Abdi masih koneksinya nggak Itu stabil. rumahnya gimana itu? Kelinci itu rumahnya Ngerong. kalau yang ngerong itu nggak boleh ya. Yang kan itu macam-macam bentuknya itu. Mm-mm. Ngerong, yang rumahnya ngerong, maksudnya Bikin lubang itu loh. apa? Bikin lubang. Ngerong di tanah itu loh. Iya bikin Ah, lubang. bikin lubang itu yang haram itu. Itu kan ada truwelu, ada Ah, kelinci, ada ada apa truwelu. lagi itu kan lain-lain itu kan. Ya ini kita lebih jelas lagi nih, lebih memahami. Kalau kelinci yang makannya rumput dan hanya di kandang itu boleh itu. Boleh. Oh, yang diternakan itu, iya dia nggak ngerong. Tapi Itu ada tetap dua aja. jenis. Tetap aja nggak tega. Kelinci, kucing gitu kan, nggak tega saya.
Ya kalau kucing ya jelas haram toh. Ya, Ya, tapi kan kita masih kelinci, banyak pilihan. Kita kan kelinci masih kan banyak juga pilihan. binatang ini, binatang kesayangan saya. Kan tinggal orangnya ya Ki Fadlan ya kan sudah diberi pilihan yang Iya. banyak masih aja. Nyari yang aneh-aneh. Iya itu kan. Ada pilihan yang bagus, yang enak dan ada tersiap. Kok cari yang aneh-aneh gitu loh. Kecuali kalau kepepet, nah itu jadi halal bisa. Ya kan Ki? Misalnya di hutan nih, Oh, daripada kalau mati, kepepet ya lain lagi. Kalau kepepet itu kan berarti kita sudah hubungannya dengan jiwa. Kalau hubungannya dengan jiwa, itu berarti yang diutamakan adalah jiwa kita. Walaupun dengan cara makan yang dari makanan yang pada awalnya adalah diharamkan. Itu kan berarti kan apa namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih itu loh. Jadi kalau itu sih apa lain lagi itu sudah darurat itu memang menghindari bahaya itu harus didahulukan. Kematian itu menolong kematian itu harus didahulukan Ya, meskipun dengan obat cara gitu ya. menolongnya itu yang haram itu tadi gitu loh. Itu sudah lain pengecualian. Ini hukum-hukum yang sad ya, hukum yang di luar keumuman ya, Iya. umum itu kan. Kalau umumnya haram ya haram. Kalau untuk obat nggak apa-apa ya. Misalnya buat gatal-gatal gitu kan, teman saya ada tuh kemarin makan buaya. Begini, kalau masalah obat, misalnya Ukti Meli ini gatal gitu. Kemudian diceritai temannya, ini aku kemarin menggoreng tokek misalnya. Itu haram, tidak boleh. Kecuali obat itu, tokek itu adalah apa namanya resepnya adalah dari dokter muslim yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi Hmm. itu misalnya aku ke dokter, aku gatal-gatal, kemudian meminta resep dari dokter, Pak, ini yang satu-satunya obat adalah harus dengan menggoreng tokek. Meskipun tokek itu adalah haram, tetapi yang mengatakan dokter itu mengatakan satu-satunya dan dokter itu harus muslim syaratnya. Kemudian kok saya menggoreng tokek itu halal, tetapi saya kemudian bercerita dengan Ukti Meli, Mbak kalau gatal-gatal ini tolong Mbak Meli ini apa namanya goreng tokek itu haram sudah. Jadi fikih itu bisa halal untuk saya, tetapi bisa haram untuk orang lain itu loh. Jadi tidak boleh diwariskan resep itu, resep yang dari barang haram itu harus ditetapkan, ditunjuk oleh dokter yang telah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi tidak bisa ditular-tularkan gitu. Ini harus difahami sebenarnya gitu loh. Harus dari ini langsung ya, nggak usah dari orang lain. Nah itu tadi gara-gara ikan laut sampai lari kemana-mana itu. Jadi lapar aku. Goro-goro nos tadi ya, nos dan cumi. Larinya ke entung, larinya ke yuyu. Saya aja sampai makan ikan paus. Oh, bukan ikan hiu. Waduh ganas itu ikan paus dimakan. Nah, gimana nih yang di Roma ini? Ikan hiu, salah, ikan hiu. Ikan hiu kan bisa dimakan. Ya barangkali yang di lab komen bisa apa itu ikut-ikutan bertanya, mumpung ada Aki Abdi yang bisa menjelaskan. Daripada tadi saya itu di grup sebelah itu bulak isinya debat aja, di sini kita ikut kajian. Oh iya, Bang Abdi, saya mau tanya juga nih. Katanya ular itu ada yang boleh dimakan ya buat obat gitu, ular. Ulat apa ular? Ular. Ular. Ah, Ya itu tadi katanya Abdi, itu buku fikih bisa Ya, di itu sama. Harus Sama dokter kan sebenarnya. Kalau obat itu kaitannya harus dengan dokter yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ada syarat-syarat tertentu itu dokter itu memang muslim gitu loh. Kalau dari non itu pun juga tertolak juga, masih haram hukumnya gitu loh. Jadi ada itu memang ditetapkan seperti itu, tapi harus melalui dokter yang muslim. Ini catatannya seperti itu gitu. ya soalnya kan sekarang ini Karol banyak Afin orang silakan, ini menjual ada Karol Afin, ular. ini Karol Afin nih seneng masalah makan makanan nih, silakan tak kasih linknya ini Karol Afin. Ini Karol Afin kan Kristen Kristen apa ini ya, pokoknya gak makan ikan-ikanan dia itu tuh naik.
Ya meskipun ikan laut itu halal, tapi kalau kita makannya satu truk itu ya nggak jadi haram. Jadi Ya makannya itu perutnya nggak muat, Pak Jul. iya. Perutnya nggak Ya. muat. Jadi maksudnya itu makanan yang berlebihan sampai kita muta-muta itu Banyak. juga nggak bagus itu haram itu jadinya. Jadi memang hukum Islam ini nggak anu ya, nggak apa ya, fleksibel dan itu memang sempurna ya. Iya. Memang untuk kesehatan kita semua. Jadi makan tuh yang ya kalau kita lapar ya makan gitu, jangan sampai berlebih-lebihan. Untung jangan dimakan karena ada pilihan lain. Kalau kenyang berhenti, soalnya nanti nggak bisa berdiri. Nah, Sebelum Kekenyangan. kenyang, biasanya Rasulullah itu makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Belum kenyang. Mantap. Iya, Ya. kenyang banget maksudnya itu sampai dia Ya. berdiri pun Ya. susah. Betul. Betul Pak Yaki ya? Ya, betul. oh iya ini Tapi Aki, ada yang bertanya ini, ada yang bertanya. Ini tadi mungkin jawabannya sudah dijawab, cuma ini masih perlu penjelasan dari Yunko. Kalau ada obat yang berupa kapsul terbuat dari usus babi itu hukumnya bagaimana? Ini obat loh ini. Itu bagaimana Aki? Kapsul Ya, terbuat kalau dari- itu berarti kalau memang itu yang satu-satunya ya, satu-satunya kalau memang adalah itu dari dokter yang muslim yang memang satu-satunya itu adalah diperbolehkan. Karena mengapa? Karena idza zalatil illatu zalal hukmu. Ini dasarnya. Begini maksudnya. Sesuatu itu jika ilatnya sudah hilang, maka hukumnya pun hilang. Pada awalnya bisa haram, tetapi suatu saat bisa halal, tapi untuk tertentu. Seandainya hanya satu-satunya itu gitu loh maksudnya. Nggak ada pilihan lain. Seandainya satu-satunya itu. Gini aja lah, ini masalah masalah imunisasi saja. Imunisasi itu kan kabarnya kan juga diambilkan dari pankreas babi ya, pankreas babi. Nah, kalau memang satu-satunya adalah itu, ya kan? Ini kan juga yang menetapkan kan juga MUI juga itu. MUI juga meneliti tentang ini. MUI pun juga mengambil dasar ini. Jadi idza zalatil illatu zalal hukmu gitu loh. Jadi sesuatu itu ilat itu sudah hilang maka hukumnya pun juga hilang begitu. Tetapi kalau ada yang lain gitu loh, yaitu haram hukumnya gitu loh. Jadi itu Gugur ya. ini catatan ya, itu jika satu-satunya tidak ada yang lain gitu. Ini masalah nyawa masalahnya, masalah Iya, nyawa gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Ini di anu Aki di lab komen pada usrek ini antara belut itu haram apa halal? Karena itu kan bentuknya ular juga Banyak ngerong. yang makan belut, Itu yang bagaimana makan Aki belut hukumnya ini? banyak. Belut ini. Tapi saya nggak suka belut. Saya kalau Sebentar, lihat Akinya, belut itu- Aki Abdi ketutup lagi itu mic-nya. Dibuka, mic-nya dibuka. Ke-mute lagi tuh. Ke-mute sendiri gak sengaja itu. ada yang mute kali. Enggak. Ke-mute sendiri. Aki Abdi dibuka mute-nya itu. Nah ya. Silakan. Bentar, aku enggak dengar ini tadi aku dapat telepon dari kantor lah. Ini aku kan sebentar aku tak ngurusi sebentar Siap Aki, siap. nanti saya kembali. Ini tadi masalah apa? Belut. Itu halal apa haram? Soalnya kan termasuk ngerong juga bentuknya seperti ular. Oh, itu ada yang mengatakan makruh itu belut itu. Tapi ada yang juga mengatakan yang halal. Jadi begini loh ya, fikih itu memang terkadang itu memang fikhun ya, fikhun itu artinya adalah pemahaman itu loh. Jadi kadang-kadang kita itu agak subjektif juga kadang-kadang fikih itu. Suatu saat memang menjadi hukumnya itu kadang-kadang itu subjektif dikembalikan ke orang itu. Jika orang itu tadi tidak jijik, ini maksudnya ke belut loh arahnya ya, bukan ular loh ya. Kalau Iya, ular betul. kan sudah pasti hukumnya. Hmm. Tapi yang misalnya belut ini adalah ada yang mengatakan adalah halal. Mengapa? Karena memang tidak memiliki semacam kalau diteliti itu tidak memiliki senjata pamungkas itu, enggak memiliki senjata tajam atau alat-alat seperti kuku atau gigi itu loh. Itu belut itu masuknya adalah jenisnya jenis ikan gitu loh.
Tapi ada yang memakruhkan, tidak sampai mengharamkan, tapi memakruhkan gitu. Karena dimasukkan belut ini adalah jenis ikan setelah Iya, diteliti gitu. karena ada barangkali. insangnya itu. Belut itu ada insangnya loh itu. Nah itu loh. Tapi yang jelas begini teman-teman, kalau belut kecemplung uli jangan Aku dimakan tak ya. telepon, Silakan orang Haji. lain dulu ya. Silakan. Ya kalau yang jelas begini, belut kalau kecemplung uli jangan dimakan gitu aja. Oke, berhubung narasumber kita masih ada telepon menelpon, kita tunggu dulu. Ini Karol mau masuk ini. Sudah, Pak. Wah, ini Assalamualaikum. Karol bagaimana? Bagaimana ini belut? Kamu suka entong nggak? Antum baru baca tadi. Baru saja baca. Entong itu makanannya dari daun-daun. Nah, setelah makan itu dari daun, dia itu akan netes jadi ulat. Ulatnya itu makan daun. Nah, setelah Oh, jadi daun dia oh tuh, mirip makan kupu-kupu dong. kayak begitu loh. Mirip makan kupu-kupu dong. Nah, itu haram itu, nggak boleh Oh. dimakan. Kamu makan itu nggak? Enggak, Nggak makan kamu ya, sudah. Enggak lah. Nggak makan. Kucing nggak makan kan? iya enggak lah, itu sunnah Rasul kan. Enggak, Nggak boleh, kamu nggak kan ada vegan sayang. orangnya. Iya. Jadi kita Ya, tanya-tanya sama babi juga kan. Aki Abdi tadi. Babi juga bisa halal kan sepertinya. Gini, jadi Halal ditaruh dari keterangan diganti apanya itu. keterangan Aki Abdi. Bukan untuk dimakan tapi untuk organnya digantikan. Iya, seperti apa? Seperti tadi dahlan ikan itu ya. Imunisasi itu kan dari Ya, pankreasnya iya, itu. pankreasnya babi itu. Nah, itu ulama sudah Oh, iya, memutuskan bahwa itu memang satu-satunya untuk imunisasi bahwa kalau sudah Iya, satu-satunya itu meningitis ya juga. jadi halal. Tapi kalau ada penemuan baru otomatis yang dari babi itu akan jadi haram. Jadi hukum fikih. Iya. Banyak juga obat-obatan yang mengandung babi, Iya, jadi kandungan babi, ya, obat jantung misalnya, obat untuk jantung. iya. Sepertinya ada itu, pernah saya baca. Mm-mm. Jadi memang Wah, iya memang perlu didapatkan alternatifnya itu memang. iya karena menyangkut nyawa kan. Kalau mau menyangkut nyawa itu bisa dikatakan yang haram itu menjadi halal karena ini menyangkut manusia. Tapi kalau ada pilihan yang Iya. lain yang halal, yang haram itu ya tetap haram. Kelinci juga begitu. Di Islam juga itu ada yang bilang haram, ada yang halal. Tapi lihat kelincinya. Kalau kelinci yang ngerong, yang bikin kayak ngerong itu haram itu. Nah, kayak marmut itu kan jenisnya beda-beda kan. Marmut itu halal sepertinya karena dia nggak ngerong. Tahu ngerong nggak? Ngerong apa tuh Ngerong ngerong? itu dia tuh bikin rumah Garong. gali tanah. Oh iya. Kalau belalang itu Ya bikin kacau lah. halal. Belalang Merugikan, halal. merusak. Halal. Iya, itu belalang. mirip tikus Mirip juga tikus. gitu, tikus rumahan. Ah. Halal diusir, Kalau halal apa dibasmi. itu, inilah apa? Belalang itu halal. Tuh. Kalau Oh iya banyak. halal. Banyak di Thailand tuh belalang. Kalau Ada kan cabe jangkrik itu haram itu. belalang sama jangkrik bukannya sama? Beda ada. Jadi Aki anu tadi Ayubi tadi ya Aki Abdi nanti bisa menjelaskan lebih detail lagi. Yang jelas keterangannya di situ. Kalau jangkrik itu halal. Ada hadisnya kok. Tenang aja. Terus kapan kamu bersahadat ini, Karol? Kapan? Saya mau undang Pak Ibnu kemari, Pak tapi Ibnu, saya tidak punya Pak Ibnu linknya. siapa? Pak Ibnu siapa? Pak Ibnu Kalam, Siapa itu? Pak Ibnu Kalam yang dari Makassar. Oh, boleh. Oh ya, Bang Nandar kenal sepertinya tuh. Boleh Bang undang aja Nandar. ke sini. Boleh undang ke sini. Kita tanya-tanya, kita perkosa aja di sini nanti ya. Perkosa dengan pertanyaan. Senior maksudnya. sekali tuh beliau. Tapi Ya, dia bekas murid saya Bang itu. Yonatan Nandar. Jonathan Ya. Nandar, terus Bang Zuma itu murid saya itu. Tanyakan aja, pasti dia itu nggak percaya. Bang Yonatan Nandar tuh kenal dengan Pak Ibnu Kalam. Saya lihat pernah StreamYard. Oh iya. Ya terus kapan ini kamu syahadat?
Dah tak tanyain, ini cuma jurusku satu-satunya itu. Tuhan Yesus itu punya sifat enggak? Punya sifat sombong enggak? Satu-satunya. Sifat sombong. Iya. Punya enggak? Yang saya tahu tidak sih. Di Alkitab ada Tidak. Ya? Di Alkitab Yesus punya sifat sombong enggak? Oh, yang saya tahu tidak. Tapi marah pernah juga di Bait Allah, marah. Ya, Marah itu kan sombong. karena dia manusia. Mana sifat sombongnya? Ada ya. Jadi Kasih tunjuk lah, tunjukin. Mungkin saya keliru mungkin. Aku juga tanya, aku bukan orang Kristen, nggak tahu nggak pernah baca gitu. Nanti saya mau lihat, sepertinya tidak ada. Karena Tidak ada. gini loh, teman-teman Kristen itu kutanyain itu dengan gegap Iya. kita mengatakan bahwa Yesus tidak mempunyai sifat sombong. Wah, iya. Terus Sepertinya betul tuh. ya, Benar lah. Yesus itu kan juga Semoga termasuk benar. Tuhan kan? betul nggak Termasuk ya. ini? Iya kan? Termasuk Tuhan juga. Iya, betul, Tuhan. Iya, termasuk Tuhan. Iya. Nah, kalau Tuhan Yesus itu tidak punya sombong, terus kalau kita memiliki sifat sombong itu bagaimana akibatnya? Pak Abdi udah masuk tuh. Mana? Ustadz Abdi udah masuk. Iya. Silakan. Kalau kita udah sombong ya bertobat. Iya, ini tadi maaf ada teman saya ini Kantor, kan kemarin janjian katanya Pak ke ini kota Jepara ini katanya sudah mulai musim durian gitu. Aku bilang iya, gimana kalau ya silakan Pak Abdi ke sini gitu loh. Ini tak ceritai aja dulu ya masalah durian ya gitu. Gimana ini? Dengar dak ini? Dengar dak? Dengar lagi. Apa tadi saya bilang apa? Ya itu, Karol tadi mau syahadat katanya. Duren. Nah, duren, katanya duren. Itu bagaimana hukumnya duren? Durian. Kalau durian itu kan ya kalau memang kita mempunyai penyakit yang membahayakan, kemudian oleh dokter Muslim mengatakan bahwa durian ini adalah jangan makan durian Pak, itu bisa haram hukumnya gitu loh. Jadi fikih itu asik gitu loh. Fikih itu melihat taghayyurul ahkam bitaghayyuril adminah wal amkanah gitu. Jadi situasional dan kondisional ini harus menjadi pertimbangan.